Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Jumpa lagi di inisiasi kelima mata kuliah manajemen strategi. Kita akan bahas tentang matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 dan matriks daya tarik industri atau MDTI yang terdapat di modul 6 ya. Modul 6 silakan diakses RBT ruang baca virtual di perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa di sana untuk mempelajari modul 6 di sesi kelima ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, capaian pembelajaran pada sesi kelima ini terkait dengan kompetensi umum. Kompetensi umum, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Terus kompetensi khusus. Kompetensi khususnya apa saja? Itu mahasiswa mampu menjelaskan asal usul MP3, menjelaskan pengertian MP3, menjelaskan tafsir MP3, menjelaskan manfaat MP3, menjelaskan pengukuran pertumbuhan pasar. Nah, ini kompetensi umum dan kompetensi khususnya. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, setelah mengetahui capaian memiliki sumber belajar kita yang utama itu modul 6 IKMA 4414 yang seperti yang saya sampaikan tadi ada di RBT, dan tambahan silahkan cari referensi yang relevan dengan pembelajaran kita di inisiasi kelima. Baik rekan mahasiswa, matriks pertumbuhan pangsa pasar dan daya tarik industri. MP3 atau matriks BCG yang oleh penemunya tidak didesain dengan ambisi yang berlebihan, ternyata mendapatkan momentum kelahiran yang pas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, matriks tersebut begitu luas dikenal tidak saja oleh para akademisi tetapi juga para praktisi. Jadi matriks BCG lahir tepat waktu ketika strategi diversifikasi konglomerasi sedang mendapatkan tempat yang terhormat. Akademisi dan eksekutif perusahaan sedang membutuhkan alat analisis yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan ya, yang memiliki banyak unit usaha atau portofolio bisnis ya. Matra yang diajukan dengan pentingnya penguasaan pangsa pasar yang tinggi untuk menjadi pemimpin pasar dan keseimbangan aliran kas menjadi resep yang tidak boleh dilupakan. Kesederhanaan dan kesan kecanggihannya juga membantu pencapaian statusnya. Dua sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dan 4 sel yang dimiliki tanda tanya, bintang, kapibra, dan tanda silang ya, dinilai telah cukup untuk dijadikan alat bantu pengambilan keputusan strategis pada tingkat korporat. Dalam perjalanannya, berbagai kritik membangun juga ditemukan. Kesederhanaan yang selama ini dikenal sebagai kelebihannya sebenarnya juga sekaligus merupakan kelemahannya. Satu indikator pertumbuhan pasar yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya peluang bisnis dan
Penguasaan pangsa pasar sebagai satu indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur keunggulan perusahaan mendapatkan kritik karena dianggap menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Asumsi-asumsi yang secara implisit digunakan terutama yang menunjukkan keterkaitan yang begitu langsung antara pangsa pasar laba dan aliran kas kadangkala dipertanyakan. Setidaknya untuk sel bersimbol anjing atau underdog, kritik asumsi tersebut mendapatkan bukti yang memadai. Namun demikian, semua kritik tersebut tidak sampai menjadikan MP3 ditinggalkan sepenuhnya oleh mereka yang sebelumnya telah pernah menggunakannya. Status yang pernah terhormat kembali diraih setelah strategi diversifikasi belakangan ini kembali memperoleh tempat dalam praktik pengelolaan perusahaan. Matriks daya tarik industri atau MDTI, layar bisnis 9 Serenji, atau yang lebih populer dikenal sebagai matriks daya tarik industri MDTI, lahir pada tahun 70, hasil kerjasama GE sebagai perusahaan besar yang terdiversifikasi ya, dan McKinsey sebagai salah satu konsultan bisnis dunia ternama. Matriks tersebut pada awalnya didesain karena keunikan pilihan sikap GE terhadap matriks BCG. GE tertarik pada prinsip dasarnya dan tetapi sekaligus bersikap kritis untuk melakukan perbaikan mengurangi kelemahan. Kesederhanaan yang ada pada matriks BCG dinilai sebagai kelemahan yang melekat pada matriks tersebut. Secara teknis, tidak ditemukan perbedaan yang berarti pada kedua matriks tersebut. Tetapi, jika dilihat dengan lebih cermat, keduanya menggunakan asumsi dan sekaligus memiliki implikasi strategis yang berbeda. Kedua sumbu yang dimiliki oleh MDTI masing-masing tidak hanya diukur dengan satu variabel saja. Sumbu daya tarik industri diukur dengan menggunakan banyak variabel dalam lingkungan bisnis makro dan industri termasuk pertumbuhan pasar. Peluang bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya pertumbuhan pasar. Sumbu keunggulan bersaing perusahaan diukur dengan banyaknya variabel kekuatan perusahaan, termasuk penguasaan pangsa pasar yang dimiliki, kinerja perusahaan khususnya tingkat kemampuan dan besarnya aliran kas masuk tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya penguasaan pangsa pasar. Sel yang terbentuk dalam MDTI juga ditambah menjadi 9 sel, tidak hanya 4, dengan menambahkan dimensi medium yang terletak di antara dimensi rendah dan tinggi. MDTI memberikan tekanan pada penentuan skala prioritas investasi. Di samping matriks utama, MDTI juga mengenal matriks pembantu dalam dekomposisi matriks. Oke, silakan rekan-rekan berdiskusi. Selanjutnya kita akan ketemu di sesi ke-6. Rekan mahasiswa mengingatkan kembali bahwa
sesi kelima ini ada tugas 2 yang juga tolong diselesaikan diskusi sesi 4 dan diskusi sesi 5 ini juga. Semoga sukses menyertai kita, tetap semangat belajar, sukses selalu. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.